Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, yang sungguh tanpa nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa mendapatkan petunjuk kebaikan, bisa memuliakan dirinya, menempuh jalan keselamatan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali dengan taufiknya memudahkan kita untuk menuntut ilmu, mempelajari petunjuknya dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin tulisan Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab Fadlu dha'afatil muslimin wal fuqara'il khamilin, keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang lemah dan fakir, yang miskin di antara mereka. Beberapa hadis telah kita baca di pertemuan yang lalu yang menunjukkan kepada kita bahwa keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba berupa kekurangan atau penampilan sederhana yang terlihat pada orang tersebut tidak menunjukkan bahwa dia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang rendah atau hina, bahkan justru sebaliknya. Bisa jadi dia merupakan wali Allah Subhanahu wa taala yang keadaannya tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nah, barakallahu fikum, sekarang kita akan ambil hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir dari bab ini, hadis nomor 259. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ulang. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun: Isa bin Maryam alaihi salam wa sahibu Juraij. Lam yatakallam fil mahdi, tidaklah berbicara dalam buayan, yakni ketika masih bayi, kecuali 3 orang. Yakni ini bukan berarti pembatasan, ya, karena selain yang disebutkan dari Bani Israel, ada juga kisah-kisah lain yang menyebutkan ada anak kecil yang berbicara, seperti kisahnya Ashabul Ukhdud yang pernah kita baca waktu kajian ini masih di Masjid Al-Ma'mur, yang berbicara ketika masih kecil.
yaitu Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Yang kedua Sahib Juraij, anak kecil yang ada dalam kisahnya Juraij, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Kisahnya seperti ini. Wa kana Juraij rajulan 'abidan. Juraij ini adalah seorang ahli ibadah. Fatakhadha sawma'atan fakana fiha. Karena dia ahli ibadah, maka dia membangun sebuah sawma'ah, tempat ibadah yang tinggi yang kemudian dia bertempat di atasnya. Ini dulu di kalangan Bani Israel diperbolehkan, adapun saat ini di kalangan kaum muslimin maka tempat ibadah mereka adalah masjid, atau kalau dia mau bikin musola di rumahnya juga diperbolehkan untuk dia melaksanakan sholat sunnah misalnya, ataupun sholat bagi anggota keluarganya yang tidak disyariatkan untuk sholat berjamaah, tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah seperti kaum perempuan, itu diperbolehkan seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, ya, sebagian sahabat yang meminta kepada Nabi SAW untuk sholat di tempat tertentu di rumahnya agar dijadikan itu sebagai tempat sholatnya di rumahnya. Nah, fa'atatu ummuhu wa huwa yusalli. Satu hari ibunya datang memanggil dia dalam keadaan dia sholat. Faqalat, ibunya berkata, ya Juraij, wahai Juraij, kemari kamu. Faqala, maka Juraij yang sedang sholat sunnah ini berkata, ya Rabbi ummi wa salati. Fa'aqbala ala salatihi fansarafat. Maka Juraij dalam sholatnya berdoa, wahai Rabbku, ibuku atau sholatku, yakni beri taufik kepada aku mana yang saya harus jawab, apakah jawaban menjawab panggilan ibuku atau meneruskan sholatku. Maka dia pun melanjutkan sholatnya sehingga ibunya pergi. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Besoknya datang lagi ibunya ketika dia sedang sholat. Ini orang ahli ibadah, dia ibadah terus. Faqala, ibunya panggil lagi, ya Juraij, wahai Juraij, kemana kamu? Faqala, ay Rabbi ummi wa salati. Maka Juraij kembali mengatakan, wahai Rabbku, ya Allah, aku jawab seruan ibuku atau lanjutkan salatku. Fa'aqbala ala salatihi, dia pun meneruskan salatnya. Falamma kana minal ghadi atatu wa huwa yusalli. Besoknya lagi, yang ketiga, hari ketiga, datang lagi ibunya dalam keadaan dia sedang salat. Faqalat, ya Juraij, ibunya panggil lagi, wahai Juraij, kemari kamu. Faqala, maka Juraij kembali berkata dalam salatnya, ay Rabbi ummi wa salati. Wahai Rabbku, ya Allah, apakah aku jawab panggilan ibuku atau lanjutkan salatku? Fa'aqbala ala salati, maka dia pun melanjutkan salatnya. Faqalat, yang ketiga kali rupanya ibunya marah, ya. Maka dia berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku ini sampai dia melihat kepada wajah-wajah perempuan pelacur, na'udzubillah min dzalik, pezina. Ini doa ibunya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Fatadhkuru Banu Israil Juraijan wa ibadatahu. Ketika itu orang-orang dari kalangan Bani Israel selalu membicarakan tentang Juraij dan ibadahnya. Ini dipuji di kalangan Bani Israel, diakui sebagai ahli ibadah yang mengkhususkan diri di tempat ibadahnya untuk beribadah kepada Allah saja. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamathalu bi husniha. Pada waktu itu di kalangan Bani Israel ada seorang perempuan pelacur, waliyadu billah, yutamathalu bi husniha, yang saking cantiknya itu dijadikan sebagai simbol kecantikannya, dijadikan sebagai patokan standar dalam menilai orang. Faqalat,
Maka perempuan ini berkata kepada Bani Israil, in syi'tum la'aftinannahu. Kalau kalian mau, saya akan menggoda Juraij supaya dia terfitnah. Fata'arradat lahu, maka dia pun datang ke tempat ibadahnya Juraij, menampilkan diri di hadapannya. Falam yaltafit ilaiha, maka Juraij tidak menoleh sedikit pun kepada perempuan itu. Kemudian karena perempuan ini punya rencana membuat makar, merusak nama baik hamba Allah yang soleh ini, fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi. Akhirnya dia mendatangi seorang penggembala yang sedang berteduh di atap rumah ibadah tersebut. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Maka dia mendekati laki-laki itu dan membiarkan memasrahkan diri kepadanya, kemudian laki-laki itu pun menzinainya. Waliyadzubillah, akhirnya perempuan ini hamil. Ini laki-laki penggembala tadi. Falamma waladat qalat, ketika dia hamil kemudian lahir anaknya, dia pun mengatakan huwa min Juraij. Perempuan ini mengatakan ini adalah perbuatannya Juraij, ini dari Juraij. Fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sawma'atahu. Maka Bani Israil pun datang ke tempat ibadahnya, meminta dia turun dan langsung merobohkan rumah ibadah tersebut. Ya, ini belum dicek kebenarannya, belum diteliti beritanya, langsung mereka bereaksi untuk menghancurkan rumah ibadah tersebut. Wa ja'alu yadribunahu, kemudian mereka memukulinya, mengeroyoknya. Faqala, maka Juraij berkata, ma sya'nukum, ada apa dengan kalian? Qalu, mereka mengatakan, zanaita bihadhihi bagi fawaladat minka. Kamu telah berzina dengan perempuan pelacur ini, kemudian dia hamil dan melahirkan anakmu, anak darimu. Qala, maka Juraij berkata, aina as-sabi, mana anaknya? Faja'u bih, kemudian datanglah mereka membawa anak bayi tersebut. Faqala, maka Juraij berkata, da'uni hatta usalli, biarkan aku sejenak, aku ingin sholat. Fasalla, dia pun sholat. Falamman sarafa atas sabiyya fata'ana fi badnih. Selesai dia sholat, dia datang kepada bayi tersebut dan menusuk dengan jarinya di perutnya, ya. Wa qala ya gulam man abuka, dan dia berkata, wahai bayi, siapa ayahmu? Qala, maka bayi itu berkata, fulanun ar-ra'i, ayahku adalah si fulan penggembala. Fa aqbalu ala Juraij yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Akhirnya mereka menghadap kepada Juraij, menciumnya dan mengusap-usapnya, yakni menunjukkan mereka minta maaf. Wa qalu, dan mereka Bani Israil ini berkata, nabni laka sawma'ataka min dhahab, kami akan bangun kembali rumah ibadahmu dari emas. Ini sebagai permintaan maaf. Qala, maka Juraij berkata, la, tidak perlu. A'iduha min tinin kama kanat, cukup kembalikan saja dari tanah seperti semula. Fafa'alu, akhirnya mereka lakukan. Fafa'alu, maka mereka pun lakukan hal tersebut. Ini bayi yang kedua yang berbicara ketika masih dalam buaya, yakni masih kecil, masih bayi. Kemudian yang ketiga dikatakan dalam hadis ini, wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanah. Bayi yang ketiga yang bisa berbicara ketika dalam buayan adalah ketika seorang bayi sedang menyusu pada ibunya, maka lewatlah seorang laki-laki yang menunggangi hewan tunggangan yang mewah dengan penampilan yang indah, yakni orang yang kaya dengan pakaian yang indah, kendaraan yang indah. Faqalat ummuhu, maka ibunya berkata ketika melihat laki-laki ini, Allahumma ja'al ibni mithla hadha
fataraka thadiya wa aqbala fanadhara ilaihi faqala Allahumma la taj'alni mithlahu. Maka bayi ini ketika mendengar ibunya berdoa seperti ini, dia langsung melepaskan susuan dari ibunya, yang melepaskan, dia menghisap susu ibunya. Kemudian dia menghadap kepada orang yang tadi berpakaian dan berkendaraan indah, dan anak kecil ini berkata, ya Allah, janganlah jadikan aku seperti dia, seperti orang ini. Jadi ibunya berdoa, jadikan anakku seperti ini. Dia bantah, saya tidak mau, jangan jadikan aku seperti dia. Thumma aqbala ala thadi, setelah itu dia menetek kembali. Faja'ala yartadi, kemudian dia mulai menyusui kembali. Faka'anni anzuru ila Rasulillah SAW wa huwa yahfi irtida'ahu bi asbu'ihi sababati fi fihi faja'ala yamussuha. Kata Abu Hurairah yang menceritakan kisah ini, maka seolah-olah aku melihat Rasulullah SAW yang menceritakan bagaimana anak ini menyusu ke susu ibunya dengan jari telunjuknya diletakkan di mulutnya dan menghisapnya. Yakni Nabi SAW menceritakan bahwa ini benar-benar anak yang masih bayi, yang masih menyusui, berbicara seperti itu. Lanjutan kisahnya, wa marru bi jariyatin wa hum yadribunahu. Kemudian datang lagi sekelompok orang di ibu tadi ini, ya, membawa seorang budak perempuan yang dipukuli dengan tuduhan dusta. Dipukuli budak perempuan ini, wa yaqulun, dan orang-orang yang memukulinya berkata, zanaita wa sarakta, kamu telah berbuat zina dan mencuri, kepada budak perempuan ini. Wahia taqul, budak perempuan ini berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Yani saya tidak melakukan itu. Faqalat ummuhu, maka ibunya berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti budak perempuan ini. Fataraka radha wa nadhara ilaiha, kemudian bayi itu pun meninggalkan susu ibunya dan melihat kepada budak perempuan yang sedang dipukuli itu. Faqala, dan bayi ini berkata, Allahumma ij'alni mithlaha, ya Allah, jadikanlah aku seperti budak perempuan itu. Ini bukan karena pare-pare ya, tapi dia dapat ilham dari Allah untuk bicara. Ibunya minta jadikan seperti dia, dia tidak mau, dan dia menyelisih apa yang didoakan oleh ibunya. Fahunalika taraja al-hadits, maka ketika itulah terjadi keduanya berdiskusi, yakni saling, ini mengucapkan ini, yang satu mengucapkan ini, gitu. Faqalat, maka ibunya berkata, marra rajulun hasanul hayati faqultu Allahumma ij'al ibni mithlahu faqulta Allahumma la taj'alni mithlahu. Tadi ada orang yang lewat dengan penampilan yang indah, kemudian saya berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti dia, tapi kamu malah menjawab, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Wa maru bihadhihi al-amati wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaita wa zanaiti wa sarakti. Faqultu Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Faqulta Allahumma ij'alni mithlaha. Kemudian lewat orang-orang yang membawa budak perempuan sambil mereka memukulinya dan mereka mengatakan, kamu telah berzina, telah mencuri. Maka aku pun berdoa, ya Allah, janganlah jadikan anakku seperti dia, tapi kamu malah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Maka bayi ini menjawab, inna dzalika ar-rajula kana jabbaran. Orang yang pertama itu, yang penampilannya baik itu, yang ibu doakan supaya saya seperti dia itu adalah jabbar, seseorang yang sombong, yang suka menyiksa, yang suka mendzalimi orang lain. Faqultu, maka aku pun katakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaita wa lam tazni wa sarak, zanaiti wa lam tazni wa sarakti wa lam tasrik. Sementara budak perempuan yang dipukuli orang-orang itu dan mereka menuduhnya berzina padahal dia tidak berzina. Mereka menuduhnya dia mencuri padahal dia tidak mencuri.
Maka aku pun mengatakan, ya Allah jadikanlah aku seperti budak perempuan tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini tentu menceritakan apa yang berhubungan dengan bab keutamaan orang yang miskin. Ini budak ini dianggap sebagai orang yang buruk, dituduh. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan anak ini yang mengetahui hal tersebut, maka dia pun berdoa seperti doa yang disebutkan tadi. Hadis ini hadis yang panjang juga menceritakan tentang kisah Juraij dan karomah, ya. Karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di saat-saat dia membutuhkan, sehingga bayi yang masih kecil itu bisa berbicara, mempersaksikan dan melepaskan dia dari tuduhan keji tersebut. Barakallahu fikum. Cuma nanti akhwat kalau punya bayi jangan dicoba-coba, jangan didengar-dengar apakah dia bisa berbicara, karena tunggu-tunggu punya kalau bicara juga, kecuali orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Iya. Itu malah ada yang bicara pakai ini lari begini. Itu langsung terbangun. Lagi mungkin jawaban anaknya, Ustaz. Mungkin dia ikuti ibunya. Apa ini? Jawaban anaknya dia ikuti ibunya. Karena anaknya sama seperti ibunya. Dia cerita pengalaman pribadi. Tidak, Ustaz. Bukan. Baik. Kita baca faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi Bani Israel itu punya banyak kisah-kisah yang istimewa, kisah-kisah yang menakjubkan. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan dalam hadis yang sahih, hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakanlah kisah-kisah Bani Israel dan tidak ada masalah. Yakni sepanjang tidak melanggar agama, tidak bertentangan dengan syariat, kisah-kisah tersebut kadang-kadang kita bisa mengambil pelajaran dari Bani Israel itu. Kalau orang-orang yang disebutkan ahli ibadah itu ibadahnya luar biasa. Mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga yang berhubungan dengan pelanggaran, seperti orang-orang Yahudi, pelanggarannya juga luar biasa parahnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, itsbatu mu'jizatil anbiya'i wa karamatil awliya'is shalihin. Menetapkan mukjizatnya para nabi, hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan manusia lainnya. Ini disebut dengan mukjizat, atau lebih tepat kalau disebut dengan ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah jadikan pada nabi. Dan dalam Al-Quran, mukjizat ini disebut dengan ayat. Sebagian ulama mengungkapkannya dengan bahasa apa? Dalailun nubuwah, ya. Bukti-bukti kenabian. Ini adalah sesuatu yang benar. Kemudian karomah para wali, karomah, keistimewaan yang Allah jadikan bagi kekasihnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat beribadah, yang sudah kita ketahui ini terjadi pada diri orang-orang yang soleh tanpa mereka, yakni tanpa hal tersebut menjadi sesuatu yang terbiasa mereka tampakkan, tanpa mereka menampakkannya atau menyombongkannya di depan orang lain. Makanya inilah wali Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Tidak seperti saat ini banyak orang-orang yang mengaku wali Allah kemudian menampakkan hal-hal yang aneh, padahal itu adalah bantuan dari syaitan atau dari jin-jin yang jahat. Makanya seperti ini bukan menjadi ukuran. Karomah yang sesungguhnya di antara ciri-cirinya, ya, tentu orang yang memilikinya adalah orang yang saleh, yang selalu beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak menyombongkan atau menampakkannya. Itu pun terjadi ketika di saat-saat dia membutuhkan, dalam kondisi-kondisi dia membutuhkan untuk membela dirinya, seperti kisahnya Juraij, atau seperti kisahnya Safinah, Maula Rasulullah SAW, yang ketika berperang ditawan oleh orang kafir, kemudian dia melarikan diri, dia tersesat di tengah padang pasir, kemudian dia dihadap oleh seekor singa yang kemudian dia mengatakan, anti makmur wa ana makmur, kamu diperintahkan oleh Allah, saya juga diperintahkan. Akhirnya singa itu yang kemudian
malah menunjukkan kepada dia jalan menuju ke tempat kaum muslimin. Itu semua adalah karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika hamba-hambanya ini membutuhkannya. Bukanlah perkara yang kemudian menjadi sebab menyombongkan diri, karena peristiwa-peristiwa yang aneh bisa dengan bantuan jin karena jin tidak terlihat. Ya, tiba-tiba ada orang yang terbang atau jalan di lautan misalnya. Ini bukanlah perkara yang mustahil dilakukan oleh para jin, apalagi jika manusia tersebut telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka ini bukanlah perkara yang sulit untuk terjadi dengan bantuan para jin tersebut. Nah, thaniyan, faedah yang kedua, itharu birril walidaini 'anil tatawwu'i bis salati wa ghairiha. Mengutamakan, mendahulukan berbakti kepada orang tua Bagaimana kalau orang tuanya masih muda? Orang tua juga namanya? Atau orang muda? Hah? Orang tua juga. Tetap juga namanya orang tua ya. Kayak Wawan ini orang apa? Orang apa? Orang Kendari, Pak. Orang Kendari. Ya, mengutamakan, mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada melakukan amalan sunnah, sholat ataupun yang lain. Ini kalau sunnah saja tetap wajib dahulukan orang tua. Bahkan kata para ulama, sampai pun amalan yang fardu kifayah, kayak sholat jenazah, fardu kifayah kan? Atau memperdalam menuntut ilmu, fardu kifayah. Kalau orang tua tidak ridhoi kayak sholat jenazah, maka kita harus taati perintah orang tua. Dengan tentu kita menjelaskan supaya berikutnya nanti kita bisa diizinkan. Sebagian dari para ulama Ahlus Sunnah, seperti yang kita baca di adab-adab menuntut ilmu dalam kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi, seperti Imam Az-Zahabi, ketika mereka semangat untuk menuntut ilmu, apalagi masih ada ulama-ulama besar di zaman mereka, tapi karena mempertimbangkan orang tuanya yang sendirian dan menginginkan anaknya tetap menjaga mereka, akhirnya mereka tidak jadi melakukan perjalanan menuntut ilmu di negeri-negeri yang jauh. Ini wajib untuk didahulukan ketaatan kepada orang tua, sampai pun dalam perkara yang bersifat fardu kifayah. Jadi apalagi sholat sunnah misalnya, atau amalan-amalan yang sunnah, apalagi perkara-perkara yang mubah ya. Nah, thalithan, faedah yang ketiga, fadlul ilmi 'ala al-ibadati bi ghairi ilmin. Fajurayj 'abidun lakin laysa 'ala ilmin, walau kana 'aliman la athara ijabata ummihi 'ala tatawwu'ihi. Keutamaan ilmu dibandingkan ibadah tanpa ilmu. Kita ingat kisahnya Bani Israel yang membunuh 100 jiwa. Di akhir kisah tersebut, orang yang telah membunuh 99 nyawa bertanya kepada ahli ibadah, hal min taubah, apakah dia masih bisa bertobat? Apa kata ahli ibadah yang jahil, tidak punya ilmu? Tidak ada lagi taubat bagimu. Langsung dibunuh sekali 100. Ya, ahli jahil. Orang dalam kondisi sedang ya pembunuh berdarah dingin seperti itu, gampang membunuh. Diberitahu sesuatu yang membuat dia kecewa, ya sudah dibunuh sekalian. Ketika dia mendatangi orang yang berilmu, diberi fatwa sesuai dengan ilmu. Naam. Wa man yahulu bainaka wa bainah. Iya, siapa yang bisa menghalangi dari taubat? Bahkan diberitahu, pergilah kamu ke negeri ini, di sana ada orang-orang yang soleh, beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Jangan kembali ke negerimu karena negerimu buruk. Jadi sudah diberi kabar gembira, diberitahu caranya. Akhirnya orang ini pergi, di tengah jalan dia mati. Ringkas ceritanya, hadisnya sahih, kita pernah baca ya. Ternyata malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar mana yang ingin mengambil mayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada bumi yang akan ditujunya supaya mendekat. Akhirnya ketika diukur, lebih dekat kepada negeri tempat dia akan bertobat, dia pun diambil oleh malaikat rahmat.
keutamaannya ilmu dibandingkan ibadah yang tanpa ilmu. Juraij adalah ahli ibadah, tapi dia tidak berilmu. Seandainya dia berilmu, mesti dia akan mendahulukan menjawab panggilan ibunya daripada ibadahnya. Baik, kalau ibadah itu ibadah yang wajib kayak sholat 5 waktu, jawab apa tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak kan? Jelas tidak. Kalau ibadah sunnah bisa kita batalkan, nanti kita laksanakan lagi. Atau kita bisa berisyarat. Ya, dalam ibadah yang wajib pun kalau kita bisa berisyarat yang tidak membatalkan dan diperbolehkan, kita berisyarat. Misalnya lah, kita takbir dengan suara yang keras, Allahu Akbar, ibunya tahu, oh anak saya sedang sholat. Atau bacaannya dengan bacaan yang keras. Misalnya waktu baca Al-Fatihah dikeraskan suaranya, baca surat dikeraskan suaranya sedikit. Ibunya tahu, oh anak saya sedang sholat. Jadi boleh kita lakukan seperti itu. Jadi di sini Juraij tidak berilmu sehingga seandainya dia berilmu, dia mesti akan mendahulukan menjawab panggilan ibunya dibandingkan melanjutkan sholat sunnahnya. Rabi'an, faedah yang keempat, da'watul walidi mujahab. Doanya orang tua itu terkabulkan, yakni yang berhubungan dengan anaknya. Ini disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Ini termasuk doa yang diharapkan pengabulannya. Makanya minta orang tua kita untuk mendoakan kita kebaikan. Jangan mentang-mentang bahwa saya sudah ngaji, saya sudah bisa baca kitab, hafalanku sudah banyak. Adapun orang tuaku hanya begitu bacaannya misalnya. Tetapi dia punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan doa untuk anaknya, itu kemungkinan dikabulkannya besar. Makanya orang yang mengetahui keutamaan seperti ini, dia tidak akan meluputkannya pada dirinya. Dia tidak akan meninggalkan keutamaan ini dengan dia mestinya sering meminta kepada orang tuanya agar mendoakan kebaikan untuk dirinya. Di samping orang tua kita juga akan senang karena kita memberikan perhatian kepada dia, ya, dengan meminta agar dia selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Baik, faedah berikutnya. Makru ahli al-batil bis-salihin qadimun. Fa banu Israil dzakarul 'abida Juraij wa ta'amaru 'alaihi wa harradul baghi. Falamma dhannu annahum asabu minhu maqtalan za'amu annahum yu'addibunahu li'annahum yuriduna al-islaha wa hum yufsirun. Walau kanu musrifin la aqamu al-hadda ala hadhihi al-baghi al-ma'rufati ladaihim. Tipu daya yang dilakukan oleh ahlul batil terhadap orang-orang yang soleh, ternyata ini sejak dulu. Ini merupakan keburukan yang sejak dulu mereka lakukan. Maka Bani Israel dalam kisah disebutkan dalam hadis ini, mereka menyebut tentang Juraij, ahli ibadah. Kemudian mereka ta'amaru, bersekongkol untuk mencelakakannya. Sampai mereka harradul baghi, ya. Mereka membujuk seorang pelacur perempuan yang cantik untuk menggodanya, memfitnahnya. Itu pun dia tidak tergoda. Ketika mereka menyangka telah berhasil mendapatkan celah untuk menjatuhkan ahli ibadah ini, mereka menyangka bisa dengan ini yu'adibunahu, mendidik atau menyakiti ahli ibadah ini, karena mereka menginginkan islah. Kata mereka menyangka menginginkan perbaikan, padahal mereka justru merusak. Kalau mereka benar-benar menginginkan perbaikan, seharusnya mereka menegakkan had, ya, menegakkan hukuman bagi perempuan pelacur yang mereka kenal ini. Tapi itu mereka tidak lakukan karena tujuannya adalah untuk membuat tipu daya. Ahlus sidqi ma'allahi la tadurruhumul fitan. Orang-orang yang jujur benar dalam imannya selalu bersama Allah. Yani tidak perlu khawatir. Kalau orang tidak tahu, maka Allah mengetahui dan Allah
semuanya, dalam semua keadaan. Makanya yang penting orang itu punya sidq, ya, kejujuran bersama Allah, benar dalam imannya, maka Allah akan selalu menyertainya dengan kebersamaan yang khusus, sehingga mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh fitnah. Mereka tidak akan bisa dirusak oleh fitnah karena Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah wali pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membela hamba-hambanya yang beriman. Makanya setiap orang yang mengetahui hal ini, dia tidak akan perlu takut kepada siapapun selama dia bersandar kepada Allah dengan jujur. Tapi hendaknya dia takut jika dia memiliki sandaran sebesar apapun kalau dia tidak punya sandaran atau kedekatan yang benar dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menyingkapnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan balasan kehinaan padanya, meskipun semua manusia sepakat untuk melindungi atau membelanya. Nah, ini perasaan atau keyakinan yang dibawa oleh orang-orang yang beriman dalam menghadapi kehidupannya. Jadi ahlus sidqi, orang-orang yang punya iman yang benar, yang jujur dalam keimanannya bersama Allah, maka dia punya kebersamaan dengan Allah, yang dengan itu dia akan selalu terjaga, terhindar dari fitnah. Faedah berikutnya, al-insanu bitaqwahu wa amalihi la bimadharihi wa libasihi. Manusia itu dinilai dengan ketakwaan dan amal solehnya. Dengan ketakwaan dan amal solehnya, bukan dengan mazhar, penampilan ataupun pakaiannya. Tentu di sini tetap dibatasi orang tersebut di atas sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tidak bisa misalnya kita mengatakan, ya, kalau kita melihat seorang yang menyimpang dari amalan terhadap sunnah Nabi SAW, terus ada yang mengatakan, antum jangan mencela dia, bisa jadi dia punya amalan-amalan tersembunyi, dia adalah wali Allah yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui. Tidak bisa, kita sudah kenal dia dari sholatnya saja tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana dia jadi wali Allah? Wali Allah dari Hongkong, kata orang sekarang gitu. Ya, jadi tidak bisa. Misalnya ada orang sholatnya tidak sesuai dengan sunnah, zikir-zikir yang dibacanya tidak sesuai dengan sunnah, bahkan dia cenderung menentang dakwah sunnah. Bagaimana dia menjadi wali yang tersembunyi? Makanya hal-hal yang seperti ini, ya, perlu dilihat. Kalau di zaman tersebarnya sunnah, di zamannya tabi'in, kita baca kisah-kisah, ada orang-orang yang soleh tidak ketahuan, tidak dikenal bahkan oleh para ulama ahlu sunnah. Nah, di zamannya tabi'in masih tersebar sahabat, mereka punya murid-murid yang banyak, sebagian muridnya mengamalkan ibadah kemudian tersembunyi. Mungkin aku pernah dengar kisah di zamannya tabi'in yang dialami oleh seorang tabi'in yang terkenal, yang berguru kepada sahabat-sahabat yang besar seperti Jabir bin Abdullah dan yang lainnya, ya, yaitu Imam Muhammad ibn Munkadir. Muhammad ibn Munkadir ini imam tabi'in yang senior. Riwayat-riwayat hadisnya banyak. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan memiliki kitab-kitab sunnah seperti Tirmidzi, Abu Daud dan yang lain. Disebutkan dalam kisah beliau, satu hari di Madinah, di kota Madinah, terjadi musim kemarau yang panjang. Ini memang di Arab Saudi yang ketahui hujan itu jarang. Paling-paling dalam setahun cuma 2 atau 3 kali paling banyak turunnya hujan. Apalagi kalau sudah kemaraunya panjang sekali, tidak turun hujan sampai setahun lebih. Nah, seperti yang kejadian dalam kisah ini. Musim kemarau yang panjang, akhirnya penduduk Madinah mengamalkan sunnah salat istisqa. Ini zamannya tadi. Salat istisqa, ternyata hujan pun tidak turun. Tidak turun. Nah, tabi'in yang terkenal ini Muhammad ibn Munkadir, dia
tinggal di dekat Masjid Nabawi. Sehingga setiap malam kalau sudah tengah malam dia pulang ya menemui keluarganya, makan malam. Setelah itu tengah malam dia selalu kembali ke Masjid Nabawi. Dia sholat sunnah, sholat malam sampai subuh. Kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Setelah zikir matahari terbit, ya dia sholat, kemudian dia kembali ke rumahnya. Begitu perbuatannya setiap hari. Satu hari dia pergi seperti biasa, tengah malam dia datang ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dia punya tiang yang dia selalu sholat di situ, tiang yang khusus. Ketika dia pergi ke tiang itu, dia ingin melaksanakan sholat. Dia melihat di depannya ada sosok tubuh yang juga seperti sedang melaksanakan sholat. Karena dia merasa orang ini baru di depannya, maka dia tidak kenal. Dia tunggu, ternyata orang ini sedang sholat dan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, telah terjadi musim kemarau yang panjang dan penduduk Madinah telah meminta kepadamu, tapi engkau juga tidak turunkan hujan. Ya Allah, maka aku bersumpah di atas namamu untuk engkau turunkan hujan. Dalam pikirannya Abdul Munkadir, pertama dia dengar doa ini, dia mengatakan ini mungkin orang gila. Penduduk Madinah saja yang berilmu, soleh, berdoa tidak turun hujan, maka dia cuma sendiri minta diturunkan hujan. Ternyata sebentar kemudian langsung muncul petir. Ya, ini mendung, tanda-tanda hujan. Tidak lama kemudian hujan turun. Kaget itu, siapa orang ini? Sekali berdoa tidak lama langsung hujan turun. Padahal kita semua sudah berdoa sholat istisqa berjamaah di Masjid Nabawi, tidak turun hujan. Ala kulli hal, akhirnya dia pun sholat malam. Orang tersebut juga sholat malam terus sampai subuh. Setelah sholat subuh selesai, dia cari orang tersebut, sudah menghilang orang tadi. Akhirnya dia tunggu lagi sampai besok. Dia datang cepat-cepat, dia tunggu di tempat, ternyata orang itu kembali ke tempat yang sama. Tetap dengan sholatnya, mereka sholat berdua, dia di belakangnya sampai sholat subuh. Habis sholat subuh dia tunggu, memang dia tunggu di belakang supaya ketemu orang tersebut. Pas orang itu pulang, dia ikuti sampai di tempat dia tinggal. Ternyata dia tinggal di tempat tinggal sementara di dekat Masjid Nabawi. Dia datangi, dia ketuk rumahnya. Orang itu pun keluar dan mengenal dia. Waalaikumsalam, Ibnu Munkadir. Terkenal dia, Muhammad Ibnu Munkadir terkenal. Ada apa Anda datang ke sini? Ada keperluan apa? Dia sambut karena dia mengenal orang tersebut. Aneh karena dia tidak mengenal orang itu. Intinya kemudian dia ragu-ragu menceritakan kejadian yang dia lihat 2 malam yang lalu dari orang tersebut. Ketika mendengarkan kejadian ini, orang tersebut mukanya langsung berubah merah dan dia marah. Dia marah, akhirnya diusirnya, kemudian disuruh pulang, suruh pergi. Setelah itu pergilah dia, besoknya dia datang lagi, ternyata orang tersebut sudah pergi meninggalkan tempat tadi. Jadi kata pemilik rumah tempat penginapan tersebut, setelah peristiwa dia datang, dia langsung mengumpulkan semua perkakasnya yang sangat sedikit, kemudian dia meninggalkan tempat tersebut. Kemudian dicari oleh Ibnu Munkadir di tempat-tempat di Madinah, dia tidak mendapati lagi orang itu. Maka dia mendoakan kebaikan untuknya sambil dia mengungkapkan penyesalan kenapa dia menceritakan hal tersebut, padahal dia ingin sekali mengambil faedah bisa berteman dekat dengan orang yang soleh. Ini kisah yang terjadi atau kisah yang semakna dengannya di zaman sedang tersebarnya sunnah di Madinah lagi. Kita katakan mungkin terjadi. Orang-orang yang belajar dari para tabi'in yang lainnya, orang-orang yang belajar dari para ulama di zaman tersebut, kemudian dia beribadah tersembunyi. Tapi di zaman sekarang, ya, yang mayoritas guru-gurunya adalah seperti itu pemahamannya. Ketika dia menyembunyikan diri di hutan-hutan, jadinya apa? Hah? Jadi pemahamannya apa? Ada 2 kemungkinan. Kalau bukan tasawuf, jadi Tarzan. Iya kan, kalau di hutan. Ya, ini tidak ada yang seperti itu karena aslinya mereka tidak berguru dari orang-orang yang mengenal sunnah. Kemudian dia menyendiri. Apalagi sudah kita ketahui, orang seperti tadi dia menyendiri, tidak dikenal. Bukan dia masuk ke hutan, tapi dia tidak dikenal. Tetap bersama berjamaah, tetap bersama kaum muslimin. Adapun orang saat ini yang menyendiri beribadah di hutan, ini adalah rahbaniyah, kependetaan yang tidak dikenal dalam Islam, bahkan termasuk perbuatan bid'ah yang diadakan oleh sebagian orang yang mengatakan dirinya sebagai ahli ibadah, padahal
Baik, faedah yang terakhir dari hadis ini. Al-mafza'u fil umuril muhimmati ila Allah wa yakunu bit tawajjuhi ilaihi bis salati wad du'a. Al-mafza' tempat kembali ketika menghadapi urusan-urusan yang penting adalah kepada Allah. Yani orang mendapatkan kesulitan tidak perlu dia bingung, hubungi siapa ya, cari siapa ya, kembali kepada Allah. Tidak perlu dia dicari, dia selalu maha dekat dan dia menjanjikan pengabulan doa bagi orang yang berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Rasulullah, katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa kepadaku ketika dia memohon kepadaku. Jadi ada urusan penting, segera mohon pertolongan kepada Allah. Seperti Juraij ini, dia berdoa, salat dulu berdoa, kemudian bertanya kepada bayi tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memperlihatkan hal itu. Ini dalam urusan-urusan penting yang tentu ketika seorang tidak bersalah. Jangan ketika antum ditilang karena tidak bawa helm, bilang sama polisi, saya sholat dulu. Di mana? Sudah jelas salah, melanggar peraturan pemerintah, tidak pakai helm lagi, terus mau sholat 2 rakaat. Ya, supaya polisinya takut didoakan, misalnya begitu. Ternyata polisinya juga mungkin ahlus sunnah, dia juga bisa melaksanakan sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Antum yang salah dalam masalah. Jadi tempat kembali dalam perkara-perkara penting ketika kita tidak salah menghadapi urusan seperti ini. Kita ditolimi atau dituduh dengan sesuatu yang tidak kita lakukan, kita berdoa dan minta pertolongan kepada Allah. Wa yakunu bit tawajjuhi ilaihi bis salati wa du'a. Yang itu kita lakukan, yang itu dilakukan dengan menghadapkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat atau berdoa. Makanya kalau ada hal-hal yang dialami oleh Rasulullah SAW, maka beliau segera melakukan salat. Hal-hal yang menjadikan takut atau peristiwa-peristiwa yang dikhawatirkan menjadi sebab kerusakan, segera kita salat dan berdoa agar dilindungi dari fitnah. Jadi perlu dibiasakan pada diri seorang muslim agar dia selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan jangan dia merasa percaya diri kemudian bersandar kepada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ini akhir dari bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Kita akan masuki bab yang berikutnya tentang keutamaan berbuat baik dan berlaku lemah lembut kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Karena waktu ya, maka kita jadikan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Sekarang kita beri waktu, mungkin antum ada yang ingin bertanya atau di kesempatan yang lalu belum sempat untuk menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Kita ada waktu sekitar 10 atau 15 menit. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil walhamdulillahi rabbil alamin. Apa-apa. Waalaikumsalam. Itu daripada ibadah sunnah. Jadi kita sudah membahas pada kajian yang lalu. Kita harus menunjukkan orang tua, menyuruh kita untuk sesuatu yang berubah. Pertanyaan saya, bagaimana kalau disuruh untuk kita main satu atau main dua? Kenapa? Karena ada juga yang saya baca bahwa minum itu tidak apa-apa kalau bukan main judi atau main satu bukan untuk pertaruhan. Yang tak berubah apa untuk bagaimana ini? Kalau disuruh main catur atau main domino atau main kartu, ya, bukan main pingpong kan, main kartu. Jadi sesuatu yang sarana judi tapi tidak dipakai untuk taruhan. Kembali kepada hukum asalnya, melakukan permainan tersebut. Pendapat yang terkuat yang didukung dengan dalil yang sahih yang Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga penelitian tentang masalah ini, mempermainkan sesuatu yang asalnya digunakan untuk judi. Jelas kalau pakai judi haram kan hukumnya.
karena ayat Al-Quran dan hadis yang sahih menunjukkannya. Sekarang kalau kita bermain tanpa ada taruhan, itu hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih tentang keharamannya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, man la'iba bil nardathir faka'annama ghamasa yadayhi fi damil khinzir wa lahmihi. Barang siapa yang bermain dadu tanpa ada taruhannya, dadu jelas dipakai untuk judi, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya di dalam darah babi dan dagingnya. Itu hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Makanya kata para ulama di sini, semua permainan yang dominannya dipakai untuk judi, ketika kita mainkan tanpa judi, tanpa taruhan, hukumnya kena seperti yang disebutkan dalam hadis ini, tetap diharamkan, apalagi ini merupakan sarana untuk permainan yang terlarang tersebut. Nah, barakallahu. Ayah saya sebelum saya akhiri ada yang saya inginkan, sudah berapa kali saya ingin sampaikan, cuma saya lupa. Ya, ini masalah fenomena afan ini sebagian ikhwan kita yang memakai celana yang agak ketat. Ini tidak diperbolehkan dan dilarang oleh para ulama. Sampai-sampai Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika membahas masalah ini tentang pakaian yang namanya bantolu, pakaian model celana Indonesia yang agak ketat, itu beliau menyebutkan ada dua musibah pada pakaian ini. Pertama, tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang kedua, ketat. Batasan aurat laki-laki adalah sampai di pusat atau pusar sampai di lutut. Maka ini diusahakan agak longgar sehingga tidak kena hal-hal yang diharamkan dalam hal yang berhubungan dengan pakaian. Kata Syekh bin Baz, kalau pakaian tersebut meskipun asalnya modelnya bantolan asal dibuat agak longgar, dibuat longgar, maka itu tetap diperbolehkan. Dan di sini saya perlu beritahu, beberapa kali saya pernah membahas, ya, para ulama itu telah menyebutkan kriteria berpakaian. Pakaian itu bukanlah perkara yang merupakan ibadah murni, artinya harus persis seperti yang Allah turunkan. Pakaian itu tidak ada ketentuan khususnya, orang itu harus pakaian model Arab atau model Pakistan, tidak. Orang Indonesia punya kebiasaan pakaian tersendiri selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Syekh Bakar Abu Zaid punya buku yang berjudul Haddul Thawb, ya, batasan pakaian dan apa yang dimaksud dengan libasus syuhra. Atau pernah dengar tentang pakaian syuhra, pakaian popularitas. Ini hukumnya haram dalam Islam karena disebutkan ancamannya neraka. Rasulullah SAW bersabda, man labisa thawba syuhratin fi dunya albasahu Allahu yaumal qiyamati thawba madhillatin thumma ulhiba fihi naran. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian yang menarik perhatian di dunia, maka Allah akan memakaikan baginya pakaian kehinaan di akhirat, kemudian dinyalakan padanya api neraka. Dosa besar. Makanya dalam pakaian yang Anda pandang di sini ada dua kelompok yang satunya ekstrim, berlebihan. Di Indonesia yang dipakai pakaian Pakistan. Mungkin di kota-kota tidak asing, tapi di desa-desa tertentu orang belum terbiasa. Tidak boleh pakaian seperti ini. Karena apa? Yulfitun nazar, membuat orang memperhatikan antum. Antum jadinya tampil beda, membuat orang menarik perhatian. Ini khawatirnya kena yang disebutkan dalam hadis tadi, pakaian syuhra. Ingat saya katakan berbeda di kota-kota besar yang orang sudah kenal. Misalnya kita pakai jubah, kita pakai rambut panjang, gamis panjang. Itu beda dengan desa-desa tertentu. Di lain pihak ada sebagian ikhwan yang memakai pakaian sangat tidak pantas. Sudah ketat pakaiannya, kemudian kadang-kadang ya memakai pakaian yang membingungkan dalam sholat, seperti pakai batik misalnya. Ini asalnya boleh, tapi ketika sholat Rasulullah SAW ketika memakai pakaian yang bergambar, beliau kembalikan pakaian tersebut. Ala kulli hal, jadi dalam pakaian ini pertama tadi yang ketat tidak diperbolehkan, tapi yang sampai tampaknya juga aneh, apalagi sampai apa ini kumuh pakaiannya, kadang-kadang warnanya tidak karu-karuan, ya. Ini juga tidak pantas. Ada sebagian kita ya, di Indonesia itu ada, saya pernah melihat sebagian ikhwan, dia pakai pakaian, alasannya ini pakaian Arab, padahal di Arab dipakai untuk tidur. Betul, pakaian yang saat ini lengan pendek yang agak
tidak sholat juga orang Arab kan tidak semuanya orang baik-baik. Abu Jahal juga orang Arab, ya kan? Abu Lahab juga orang Arab. Baik. Jadi kesimpulannya kalau saya secara pribadi ketika saya melihat pembahasan para ulama dalam masalah pakaian, ya, yang saya simpulkan pakaian yang terbaik untuk dipakai di Indonesia adalah ya pakaian yang mirip dengan kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat kita, tapi kita buat bentuknya lebih sesuai dengan syariat. Yakni agak longgar, kemudian agak panjang, tapi tidak terlalu membedakan diri dengan masyarakat, supaya kita selamat dari apa? Ancaman libasus syuhrat. Yang kedua juga kita selamat dari memakai pakaian yang terlalu ketat, tidak sesuai dengan masyarakat. Itu yang sampai saat ini saya yakini tentang yang paling benar dalam masalah ini berdasarkan dengan menyimpulkan atau menghimpun pendapat para ulama dalam masalah ini. Makanya ini saya ingatkan supaya kita hindari dan tidak lakukan lagi. Nah, para tawafi. Ya, Kan kalau perkara ini maksudnya kita memerintahkan yang hukumnya jadi wajib. Kalau perkara yang makruh, apakah kita masih kita